Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi pembongkaran makam Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu pagi tadi. Ekshumasi atau pembongkaran makam ini untuk kepentingan otopsi ulang sesuai permintaan keluarga Brigadir J. Setelah dilakukan otopsi di RSUD Sungai Bahar, Jambi, beberapa jaringan tubuh Brigadir J akan dibawa ke Jakarta untuk bisa diteliti lebih lanjut. Proses penggalian makam Brigadir J berlangsung hampir 1 jam, dari pukul 8.22 hingga pukul 9.13 pagi waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga menunjuk anggota Pemuda Batak Bersatu untuk melakukan penggalian. Saat menggali, pihak keluarga pun ikut mengawasi pengangkatan kembali peti jenazah yang telah 15 hari dimakamkan. Selanjutnya, jenazah Brigadir J pun dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk dilakukan autopsi forensik. Proses autopsi forensik ini pun dipimpin dokter forensik TNI AD. Selain itu, 4 dokter forensik dari RSCM, RSPAD, Universitas Andalas, serta Universitas Udayana pun turut serta terlibat dalam proses ini. Proses ekshumasi ini dianggap oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo sebagai jawaban dari Mabes Polri secara terbuka dan tidak menutup-nutupi proses hukum yang sedang berlangsung. Pelaksanaan ekshumasi dilaksanakan. Tadi rekan-rekan media sudah melihat pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Setelah saya bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri, ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Sebanyak 330 personil polisi dari Mapolda Jambi pun menjaga ketat kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar serta kediaman orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Desa Sukamakmur, Muaro, Jambi. Tidak hanya itu, personil yang terdiri dari Polwan, Sabara, Polantas hingga polisi berbaju sipil menjaga kawasan pemakaman Brigadir J yang sudah sejak 1 hari lalu dipasang garis polisi. Selain itu, hanya pihak keluarga dan tim forensik yang bisa mendekat ke titik terdekat makam Brigadir J. Proses autopsi ini pun diharapkan bisa mengungkap hal-hal mengganjal dari tewasnya Brigadir J. Sementara itu, Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Rosti Simajuntak, menangis histeris usai membacakan doa saat sebelum dilakukan pembongkaran makam putranya untuk keperluan otopsi pada Rabu pagi tadi. Rosti terus-menerus meneriaki kemalangan anaknya yang tewas di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Usai ibadah pembacaan doa, Rosti pun dibawa oleh pihak keluarga menuju posko yang berjarak 20 meter dari makam. Ia memanggil nama istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati.
serta menyayangkan sikap Putri yang membiarkan Brigadir J meninggal. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak pun menyatakan proses autopsi hari ini berlangsung sesuai harapan keluarga. Autopsi yang melibatkan dokter forensik dari RSCM, RSPAD, Universitas Andalas, serta Universitas Udayana membuat kasus kematian Brigadir J bisa terungkap ke publik. Itu rekam medis itu kan dikuasai rumah sakit, tetapi pasien dan atau keluarga pasien kan berhak mendapatkan resume medis yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit maupun Undang-Undang Kedokteran, dan juga diatur oleh keputusan Menteri Kesehatan kan begitu. Jadi apa bedanya dengan ini kan begitu. Tadi malam sudah kami ajukan itu ketika rapat di hotel. Jadi rapat kami dengan dengan dokter-dokter ini sudah 2 kali, sekali pakai Zoom meeting, yang kedua tatap muka secara langsung, makanya harusnya kami nyampe tadi pagi penerbangan pertama, langsung kami batalkan tiketnya, ambil lagi penerbangan dipercepat pada hari Selasa kan begitu. Total tim forensik itu berapa? Totalnya itu ada dari RSPAD 1. Siapa tuh Bang namanya Bang? Saya lupa namanya, harus buka catatan lagi. Kemudian perempuan ya, tapi itu diutus oleh Panglima, pengakuannya begitu. Sudah sebelum sampai di sini beliau sudah bertemu dengan Panglima dan Panglima memerintahkan untuk melakukan yang terbaik. Kemudian ada satu dari RSCM sebagai ketua, beliau juga sebagai ketua tim. Kemudian satu dari Andalas, kemudian satu dari Bali, jadi 4. Dari Jambi ada Bang dilibatkan? Setahu saya dari Jambi tidak ada, tapi nggak tahu perkembangannya ya. Tapi yang saya tahu itu yang 4 itu aja. Dari Pusdokes Bang dilibatkan juga, katanya ada 3 orang dilibatkan. Sampai tadi malam tidak ada kita rapat dengan Pusdokes, tetapi dalam perjalanannya ada atau tidak kami tidak paham. Pak, untuk langkah selanjutnya setelah autopsi ini apa yang akan diambil pengacara Pak dan juga keluarga? Nanti kan akan kita ketahui berdasarkan visum et repertum apa-apa saja lukanya. Saat berjalannya pembongkaran makam, keluarga Brigadir J yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung yang juga polisi mengenakan kaos berwarna hitam dengan gambar foto Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat pada bagian belakang. Sedangkan tampak depan di bagian dada sebelah kiri bertuliskan Save Brigadir J. Tentu ini menjadi pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga kepada semua pihak. Masih dari informasi kasus tewasnya Brigadir J, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini meminta keterangan dari Sibareskrim dan Digital Forensik Puslap Polri. Keterangan ini untuk melengkapi rangkaian pemantauan dan penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyebutkan akan memeriksa CCTV dan ponsel yang berkaitan dengan kasus ini. Timnya pun sudah mempersiapkan sejumlah hal. Ponsel yang diperiksa adalah ponsel milik semua yang terkait dengan kasus ini, termasuk juga ponsel milik Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Untuk CCTV akan didalami kenapa CCTV di rumah dinas Verdi sampai bisa rusak. Komnas HAM pun akan memeriksa alur dari mana titik para pihak yang ada saat kejadian pergi dari rumah atau ke rumah yang mana. Komnas HAM meminta video dari CCTV dibawa oleh pihak yang dipanggil pada hari ini, termasuk ponsel milik Brigadir J yang berjumlah 3 unit. Sementara itu, Komnas HAM beberapa hari ini sudah mulai melakukan penyelidikan terkait kasus tewasnya Brigadir J. Dalam menggali keterangan saksi, tim dari Komnas HAM memeriksa saksi secara satu persatu. Lalu, apa yang dilakukan Komnas HAM? Selengkapnya kita simak pernyataan dari Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, saat konferensi pers pada Selasa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke teman-teman kepolisian. Ini ada Pak Karo Penmas, Pak Ramadan, dan teman-teman dari Inwasum yang seharian ini berada di Komnas HAM untuk mendampingi proses pemeriksaan. Kami tadi memeriksa sejumlah ADC dari Irjen Sambo
Kadif Propam nonaktif, ya. Bagaimana kami akan menceritakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, bagaimana proses kami melakukan pemeriksaan. Jadi sejumlah orang itu kami periksa secara terpisah. Jadi tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi secara terpisah. Ini penting untuk kami sampaikan agar kami juga mendapatkan berbagai kekayaan informasi yang diperlukan untuk terangnya peristiwa. Jadi saya ulangi lagi, kami tadi memeriksanya tidak dalam satu tempat yang sama, tapi terpisah, masing-masing orang dimintain keterangan oleh masing-masing dari anggota tim kami. Nah, apakah beliau yang mendampingi ini ikut di dalamnya? Tidak ikut di dalamnya sama sekali. Jadi memang itu otoritasnya Komnas HAM dan kami dikasih keleluasaan yang sangat besar, dan terima kasih pada teman-teman kepolisian. Komitmen dari Ketua Tim Sus memang demikian. Jadi komunikasi kami dengan Pak Irwasum, dengan Pak Waka, ya komitmennya adalah membuka seluas-luasnya. Jadi para pendamping ini ya hanya duduk di ruangan saya, yang lain di ruang pemeriksaan yang sifatnya satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami dalami? Yang kami dalami pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa hari H. Itu pasti kami dalami, ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H. Sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang, kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Kondisinya kayak apa itu salah satu yang penting, misalnya begini. Ini kondisinya kayak bercanda-bercanda, tertawa, atau tegang. Nah, itu kami tanya. Di beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Yang kedua, kami juga tarik spektrum yang lebih luas, spektrum waktu yang lebih luas. Ya, misalnya di Magelang ngapain, baju apa, ngapain saja dan lain sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu, kapan berangkat dari Magelang sampai kapan nyampe di Jakarta. Di Jakarta ngapain aja, pakaiannya apa, kami tanya secara detail dan lengkap. Dan masing-masing orang memiliki jawaban sendiri-sendiri, karena kan ditanyain sendiri-sendiri. Nah, apakah sama ataukah tidak, itu nanti diolah di tim, karena tim juga belum sempat rapat langsung ke sini. Jadi ini barusan selesai, langsung kami turun. Jadi mulai kurang lebih jam 1 tadi sampai berakhir barusan saja, sekitar 10 menit yang lalu. Nah, yang berikutnya yang penting yang juga ingin kami sampaikan adalah kami juga menanyakan soal bagaimana sekuen hubungan ADC satu dengan yang lain. Termasuk juga karakter masing-masing ADC. Kami tanya di masing-masing orang itu. Kami tanya pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama ini untuk melihat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi dan background apa yang terjadi di sekuen itu. Jadi misalnya ADC A kami tanya bagaimana soal perilaku kehidupan sehari-hari ADC yang lain. Itu kami tanya semuanya. Ini penting untuk melihat sesuatu yang kami dapatkan, ya, yang kami dapatkan sendiri oleh Komnas HAM untuk melihat constraint waktu dan untuk melihat konteks yang terjadi dalam constraint waktu itu. Termasuk yang tadi saya bilang di awal soal tertawa. Soal tertawa kita tanya, ini kondisinya tekanan enggak dan sebagainya. Gimana mau tekanan, mau tertawa kok tekanan. Tentu banyak yang ngomong demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita bisa doorstop. Tuh Pak Karupenmas mau. Kita beralih ke Kejaksaan Agung, Sobat Milenial. Kasus dugaan korupsi pengadaan tower atau menara transmisi PT PLN tahun 2016 naik ke penyidikan. PT PLN Persero pada 2016 diketahui melakukan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan sebesar 2,25 triliun rupiah.
Namun dalam pelaksanaannya, PT PLN, Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia, bersama 14 penyedia pengadaan tower melakukan perbuatan hukum, yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara. Lantas, seperti apa sebenarnya kasus ini? Selengkapnya, kita simak pernyataan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Rekan-rekan media, saat ini Kejaksaan sedang fokus mengenai beberapa penyidikan perkara tidak pidana korupsi. Antara lain penyidikan perkara dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi. Ini tahun 2016 di PT PLN Persero. Terhadap penanganan perkara ini dapat kami sampaikan perkembangan penanganan perkaranya sebagai berikut. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kena jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor PRIN 39-FD207/2022 tanggal 14 Juli 2022 bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan. Kita udah tahap penggeledahan nih. Penyitaan ada titik 3 lokasi, yaitu di PT Bukaka, rumah dan apartemen pribadi milik SH. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh alat bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Demikian, teman-teman, press release ini saya sampaikan atas nama pribadi maupun pimpinan Kejaksaan. Saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media atas kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita beralih ke Banten, Sobat Milenial. Keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan odong-odong maut mendapat santunan masing-masing 50 juta rupiah. Santunan ini berasal dari Jasa Raharja. Kecelakaan maut yang melibatkan odong-odong dan kereta api di Kragilan, Kabupaten Serang ini terjadi pada Selasa kemarin dan menewaskan 9 orang. Dana kematian ini diserahkan oleh Wali Kota Serang, Syafrudin, bersama Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Banten, Saldi Putranto, di kantor Kelurahan Pengampalan Walantaka, Serang pada siang tadi. Jika korban tewas mendapatkan 50 juta rupiah, sementara itu untuk korban luka-luka mendapat santunan masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Proses pencairan asuransi bagi korban meninggal pun sudah diberikan melalui transfer kepada ahli waris. Namun, proses asuransi bagi korban meninggal masih belum bisa dicairkan karena masih menunggu kelengkapan berkas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Usluhudin, mendesak agar pemerintah Kabupaten Serang untuk segera memasang palang pintu pada sejumlah perlintasan kereta api yang dinilai sebagai penyebab kecelakaan maut odong-odong. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Cina dan juga ke Jepang. Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali di Top News Sobat Milenial, setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok di Beijing, Cina, kini Presiden Joko Widodo bersama rombongan sudah tiba di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang.
menempuh perjalanan selama 3 jam menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama rombongan tiba di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden Jokowi pun disambut Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, serta Duta Besar Indonesia Tokyo dan Atase Pertahanan KBRI Tokyo beserta jajaran lainnya. Selanjutnya, Presiden dan Ibu Iriana menuju hotel tempat menginap di Tokyo dan dilanjutkan dengan kunjungan kerja yang dijadwalkan pada hari ini. Dalam pertemuan kedua negara tersebut, bersepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Yang Mulia Perdana Menteri Kishida, terima kasih atas sambutan hangatnya kepada saya dan delegasi. Kepada Kekaisaran, pemerintah dan juga masyarakat Jepang, saya atas nama masyarakat Indonesia sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Kishida, kami telah menyepakati banyak hal. Kita sepakat protokol perubahan IJPA dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali November mendatang. Dan secara khusus, saya meminta agar Jepang dapat memberikan dukungan penurunan tarif untuk beberapa produk, antara lain tuna, pisang, nanas, dan akses pasar untuk produk-produk mangga. Dan saya menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia dan sangat menghargai proyek-proyek yang diselesaikan tepat waktu dan mengundang investasi baru Jepang lainnya di berbagai bidang. Presiden Jokowi juga mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi baru Jepang agar bisa membantu beberapa proyek strategis di Indonesia. Di akhir keterangannya, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap presidensi Indonesia di G20 untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi global. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam kunjungan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke Beijing merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, serta bidang prioritas diantaranya yakni perdagangan, investasi, kesehatan, maritim, dan berbagai isu lainnya. Berikut kita simak informasi selengkapnya yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansih Marsudi. Bapak Presiden baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Premier Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping secara terpisah di Beijing pada hari ini, 26 Juli 2022. Kunjungan Presiden Jokowi merupakan kunjungan pemimpin dunia pertama ke Beijing yang dilakukan setelah Olimpiade musim dingin di Beijing pada awal 2022. Rekan-rekan media yang saya hormati, fokus utama dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dan juga kerjasama di bidang prioritas lainnya, antara lain di bidang perdagangan, investasi, kesehatan, maritim, dan tentunya dengan Presiden Xi Jinping, Bapak Presiden membahas berbagai isu kawasan dan dunia. Di dalam dua pertemuan tersebut, tampak komitmen kuat dari pemimpin RRT untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan. Apalagi saat ini Indonesia memegang presidensi G20 dan tahun depan menjadi ketua ASEAN. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari dua pertemuan tersebut antara lain, di bidang perdagangan, tren perdagangan terus meningkat dan sudah mencapai lebih 100 miliar US dollar. Defisit perdagangan bagi Indonesia juga menunjukkan penurunan. Sebagai contoh, pada tahun 2018 kita mengalami defisit sebesar minus 18,4 miliar US dollar. Sementara di tahun lalu, di tahun 2021, defisit kita tinggal minus 2,44 miliar US dollar. Bapak Presiden di dalam pertemuan tersebut memperjuangkan isu akses pasar, terutama untuk produk CPO beserta turunannya, buah tropis Indonesia,
akses pasar bagi 22 spesies ikan, pembaruan protokol untuk mengakomodir produk turunan sarang burung walet dan porang, serta meminta dilakukan review kebijakan anti-dumping terhadap produk stainless steel Indonesia. Di bidang investasi, investasi yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi hijau dibahas oleh para pemimpin, antara lain di bidang energi terbarukan, pengembangan mobil listrik, pengembangan industri baterai, dan pengembangan Green Industrial Park. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas peningkatan investasi untuk mengembangkan industri hilirisasi, petrokimia, dan sektor telekomunikasi serta semikonduktor. Untuk bidang kesehatan, kedua belah pihak telah sepakat dan menandatangani MOU mengenai pengembangan dan riset vaksin dan genomika, termasuk komitmen untuk transfer teknologi dalam pengembangan vaksin mRNA dan adenovirus. Hal ini sangat penting bagi upaya penguatan kemandirian industri kesehatan di Indonesia. Itulah bidang-bidang yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi baik dengan Premier Lee Keqiang dan Presiden Xi Jinping secara terpisah. Teman-teman media yang saya hormati, selain penguatan kerjasama ekonomi, Bapak Presiden bersama dengan Presiden Xi Jinping juga membahas beberapa isu kawasan dan internasional. Kedua presiden membahas mengenai pentingnya kerjasama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative atau GDI. Jika kerjasama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik. RRT bukan hanya merupakan mitra penting bagi Indonesia, namun juga merupakan mitra penting bagi ASEAN. ASEAN dan RRT telah memiliki kemitraan strategik komprehensif. Diharapkan kerjasama ASEAN dan RRT dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan RRT terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Presiden Jokowi menyampaikan penting bagi ASEAN untuk tetap mempertahankan relevansinya, tidak hanya untuk masyarakat ASEAN, namun bagi kawasan dan dunia. Mengenai G20, RRT kembali menyampaikan dukungan terhadap presidensi Indonesia di G20. Kedua pemimpin sepakat untuk tetap menjaga agar G20 dapat bekerja secara maksimal dan dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi global. Di dalam kunjungan ini, rekan-rekan telah disepakati beberapa kesepakatan antara kedua negara, yaitu pertama, pembaruan MOU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative. Kedua adalah MOU kerjasama pengembangan dan penelitian vaksin dan genomika. Ketiga, MOU mengenai pembangunan hijau. Keempat adalah pengaturan kerjasama kelautan. Kelima, protokol mengenai ekspor nanas Indonesia. Keenam, pengaturan kerjasama pertukaran informasi dan penegakan pelanggaran kepabeanan. Dan yang ketujuh adalah rencana aksi kerjasama pengembangan kapasitas keamanan cyber dan teknologi. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada tanggal 25 Juli, Menko Marves dan saya telah melakukan pertemuan dengan beberapa investor RRT, yaitu Tongkun Holding Group Co. dan Sin Fengming Holding Group Co. di bidang pembangunan mata rantai petrokimia di Kalimantan Utara. Kemudian dengan Chery Automobile Co. Ltd, mengenai investasi untuk kendaraan listrik dan baterai EV. Kemudian Sinful China Technology Co. Ltd, mengenai investasi untuk proyek transisi energi, pengolah CTL atau Coal to Liquid, dan GTL, Gas to Liquid. Dan yang terakhir adalah pertemuan dengan Fuhai Group mengenai investasi untuk pengembangan pabrik besi dan baja, pabrik kimia batubara, pembangkit listrik,
manufaktur mesin, kilang minyak, pelabuhan di kawasan industri di Jambi. Pembicaraan Menkomar dengan perusahaan-perusahaan tersebut sudah cukup detail dan sekali lagi tampak komitmen kuat para investor RRT untuk memperkuat investasi berkualitas di Indonesia yang saling menguntungkan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi badan pesawat yang menyebabkan kemacetan di Jalan Parung Bogor. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Kembali ke Top News, Sobat Milenial. Saat berkunjung di Cina, Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut hangat dengan jamuan minum teh oleh Madam Peng Liyuan. Momen keakraban ini terlihat saat Ibu Iriana Joko Widodo diterima langsung oleh Madam Peng Liyuan yang merupakan istri Presiden ke-11 Jinping Republik Rakyat Tiongkok pada Senin sore kemarin. Ibu Iriana disambut di ruang tengah dengan beberapa sajian yang disajikan sambil berbincang-bincang. Selain itu, Madam Peng Liyuan juga menyampaikan kegembiraannya bisa bertemu dengan Ibu Iriana, meskipun keduanya sudah pernah bertemu beberapa kali. Dalam kesempatan yang sama, Ibu Iriana juga mengundang kehadiran Madam Peng Liyuan untuk hadir pada KTT G20 di Bali mendatang. Usai berbincang santai, keduanya menuju teras luar gedung untuk menyaksikan pertunjukan kesenian musik butet dari Sumatera Utara yang dilantunkan dengan menggunakan bahasa Tiongkok. Kita beralih ke Bogor, Sobat Milenial. Viral sebuah video truk kontainer yang mengangkut badan pesawat. Truk ini melintas di Jalan Raya Parung pada Selasa pagi kemarin. Kemacetan pun tak terhindarkan akibat badan pesawat ini. Kapolsek Kemang, Kompol Ari Trisnawati pun membenarkan kejadian kemacetan yang terjadi pukul 6:45 pada Selasa pagi kemarin. Kemacetan ini disebabkan oleh badan pesawat Boeing yang dibawa oleh truk pengangkut yang melintas di Jalan Raya Parung, Bogor. Kemacetan juga diperparah dengan adanya perbaikan jalan di lokasi tersebut. Kompol Ari menyayangkan hal ini. Semestinya kendaraan kontainer ini tidak boleh melintas pada pagi hari. Diketahui ternyata badan pesawat berwarna putih tersebut akan dibawa ke lahan kosong yang berada di Kampung Jampang, Pondok Udik, Kemang, Kabupaten Bogor. Kampung Jampang sendiri menjadi tempat pembuangan bangkai pesawat sejak 2019. Lahan kosong seluas 1 hektar tersebut tidak tertata dengan baik. Meski demikian, ada juga badan pesawat yang masih utuh, bahkan lengkap dengan sayapnya. Hingga kini lokasi tersebut dibatasi dengan tembok dan pagar besi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk download IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.